Awal kebentuknya Mobile Sport Performance itu. Mungkin bisa cerita dulu siapa nih, Mas Andri atau Darmawan dulu atau gimana nih? Pengennya sih Mobile Sport Performance ini menjadi tempat misalnya untuk atlet-atlet. Kalian tentukan passion kalian di mana, betul nggak Mas Andri? Iya. Jadi awal kalau bisa itu mungkin dari Mulai semester dini lah. semester awal lah. Halo guys, selamat datang di video lain dari Official MSP. Di video kali ini, saya ditemani rekan-rekan saya yang ada dalam tim Mobile Sport Performance, di mana kita akan mengenalkan satu-satu siapa saja yang ada di dalam Mobile Sport Performance, tujuan membuat MSP itu apa, dan juga nanti harapannya seperti apa gitu. Mungkin perkenalan dulu lebih baiknya seperti itulah, karena tak kenal maka tak sayang. Ayo, mungkin dimulai dari Mas Andri dulu nih. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Andri Saputro, asal Lamongan. Kalau kuliahnya sama dari Ilmu Keolahragaan Indonesia. Basic di Mobile Sport Performance yaitu sport massage dan terapi cedera. Oke, sport massage dan injury prevention ya, terapi cedera. Oke, selanjutnya Darmawan. Oke, saya Darmawan, asal saya dari Kalimantan, dan basic saya di Mobile Sport Performance ini yaitu strength conditioning. Misalnya di PT saya bergerak di Muay Thai dan boxing. Muay Thai dan boxing. Oke, saya pribadi Ruci Paramanan Diokta, asal saya dari Surabaya. Basic saya adalah strength conditioning dan juga sport terapi. Oke, selanjutnya adalah awal kebentuknya Mobile Sport Performance itu. Mungkin bisa cerita dulu siapa nih, Mas Andri atau Darmawan dulu atau gimana nih? Biar saya aja. Oke, Darmawan Jadi dulu. Mobile Sport Performance awalnya ini terbentuk dari program mahasiswa Wirausaha. wirausaha. Awalnya itu kita bertiga ini nggak terlalu kenal ya, hanya sekedar ya aku sama Ruci ini sekelas, Andre ini ya sering bareng. nggak main bareng sih, sering lihat lah. Sering lihat ya, Sering lihat. Cuma nggak terlalu kenal banget ya. Orangnya rada pencilaan gitu. Makanya sering lihat itu maksudnya gitu. Ya, terus dia juga punya basic Sport massage sport tadi. massage, terus sering ikut tim-tim juga kan. Betul. Nah, jadi aku sama Ruci itu kayak buat program gitu, proposal. Terus mumpung Andre sudah pernah ikut sebelumnya, jadi kita kolaborasi biar lebih gampang gitu loh untuk lolosnya PMW ini tadi. Oke. Jadi singkat cerita itu di tahun 2019 ya kita awal terbentuk ya. 2019 awalnya itu dari program mahasiswa wirausaha tadi yang dijelaskan dari Darmawan. Iseng aja nyoba awalnya ingin coba wirausaha di bidang olahraga. Betul seperti itu Mas Andri. Oh, iya. Karena emang sebetulnya di bidang olahraga itu banyak banget peluang bisnisnya gitu. Peluang pekerjaannya tuh sebetulnya banyak banget teman-teman. Nah, ketika itu ada program dari universitas, kita ngajukan ya iseng-iseng proposal lah, dipadukan antara masing-masing basic skill dari anggota, seperti Darmawan basic skillnya tadi apa, Andri apa, saya apa gitu, dipadukan jadi satu, kita ajukan dan syukur alhamdulillah berhasil didanai teman-teman gitu. Oke, Andri mungkin bisa cerita sedikit nih. Ya, terima kasih. Dulunya awalnya 2018 saya individual. Betul. Jadi ya bisa dibilang satu-satunya di fakultas. Nah, maka dari itu kebetulan kita ketemu juga, kemudian membuat program ini pada 2019 ya. 2019. Kan 2019 itu ada program mahasiswa wirausaha tingkat nasional ya. KBMI, ya. Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia ya, Nah, KBMI. Itu kita mengajukan juga, katanya dana itu maksimal 40 juta. Nah, itu kan kalau bagi mahasiswa untuk berwirausaha kan Lumayan sangat tuh, besar, gitu. lumayan tuh 40 juta. 1 juta. Nah, tapi ternyata mungkin belum rezeki ya. Tapi alhamdulillah kita bisa berkembang di PMW meskipun dananya Cuman ya cukupan lah gitu. Untuk mengawali usaha cukup lah gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk tujuan pembentukan MSP sendiri di lain sisi tadi untuk mengajukan di program mahasiswa wirausaha, selanjutnya adalah ingin ya bekerja di bidang olahraga lah seperti itu. Selanjutnya untuk mengembangkan sport science, betul nggak Mas Andri? yes. Mengembangkan sport science gitu, paling nggak kita itu ketika lulus kuliah sesuai dengan keilmuan kita di kuliah gitu loh. Pekerjaannya seperti itu. Namun sebelum
terjun di dunia pekerjaan yang realnya seperti apa, kita iseng-iseng coba lah pakai mobile sport performance ini seperti apa. Nanti kedepannya mungkin juga akan lebih besarnya juga akan merangkul bidang-bidang sport science yang lainnya gitu. Bener nggak ya seperti itu? Karena kita sendiri masih banyak sih, kita juga perlu orang biomekanik ya, Seperti itu. biomekanik, kemudian Exercise, Gizi. exercise fisiologi, fisiologi. nutrisionis dan sebagainya gitu. Iya. Mungkin depannya seperti itu untuk developmentnya. Karena setiap klien kan mempunyai permasalahan berbeda-beda gitu loh. Pasti ketika ada mungkin mantan atlet ataupun orang-orang yang baru ingin mengenal olahraga ya. Betul. Nah itu kan pasti membutuhkan program latihan yang berbeda setiap orang ya. Iya pasti. Spesifik, semakin apa namanya di olahraga kan ada namanya specificity, itu program latihannya tuh spesifik dengan individualnya seperti apa. Maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi nggak apa namanya, kita lebih concern ke misalnya dia itu pengen seperti apa di olahraga, terus nanti membutuhkan gizi seperti apa, penanganannya seperti apa, kalau cedera seperti apa gitu. Intinya sih di satu wadah gitulah, ada suatu wadah namanya Mobile Sport Performance, di mana di dalamnya terdapat beberapa bidang keilmuan tadi yang mengisi. Mungkin kedepannya seperti itu. Namun tujuan awalnya ya kita itu ya cobalah buat gitu, iseng-iseng mahasiswa bisa buat apa sih, mahasiswa olahraga bisa buat apa sih gitu. Dan ini adalah suatu gebrakan yang bagus lah untuk kita, meskipun belum ada kata-kata Ya kita masih belum wisuda, kita semua dari angkatan 2016 ya mas ya. Yes. Iya 16. Angkatan 2016 ya, dua udah mentas, yang satunya masih renang juga. Yang satunya masih renang. Siapa yang Iya nanti sebelah saya, kanan saya lah. Yang duanya udah mentas tapi belum lulus, belum wisuda, belum sah gitu kan. Jadi apa sih yang bisa dilakukan mahasiswa olahraga itu untuk masyarakat lainnya gitu loh. Kan kita nggak bisa ilmu itu dipendam sendiri teman-teman, harus di-share. Itu juga tujuan dari pembentukan MSP seperti itu, salah satunya sih. ya mungkin nanti kalau ada suatu orang olahraga yang diutamakan dari UNESA atau terutama jurusan ilmu keolahragaan ya, kalau mempunyai basic yang berbeda dan ingin PD atau saya berani mas dan saya pasti bisa untuk bergabung mengembangkan MSP ini, bolehlah. Silakan coy. Oh iya, kita belum perkenalan nih, kita dari mana sih ini? Jadi teman-teman, kita ini dari S1 ya, program studi ilmu keolahragaan Sport Science Universitas Negeri Surabaya, betul, Fakultas Ilmu Olahraga gitu loh. Jadi emang sesuai dengan keilmuan kita di kuliah, kita kembangkan di situ sesuai dengan bidangnya juga di situ. Jadi kita ini ya kasarannya linear lah dengan keilmuannya, nggak sembarangan juga gitu loh. Di lain sisi juga kita mengikuti keilmuan di luar seperti pelatihan, Iya, pelatihan terus pelatih sertifikasi fisik. dan lain sebagainya. Seperti Darmawan ini udah pegang pelatih fisik, saya juga udah pegang pelatih fisik. Mas Andri juga udah pegang lisensi BNSP di Sport Massage teman-teman. Jadi Iya. kita semua itu sudah certified semua. Namun untuk lebih dapat keilmuannya kita harus kembangkan lagi di praktik gitu loh. Karena ya realitinya olahraga itu nggak hanya teori, betul nggak mas? Yes. Nggak hanya teori gitu loh. Ya harus ada prakteknya seperti itu. Ketika sama seperti kita kuliah gitu teman-teman. Ketika kita kuliah cuman hanya teori aja, betul nggak? Iya, teori. Teori dan teori, tapi minim praktek itu. Nah harusnya di olahraga itu bukannya prakteknya juga harus kenceng. Jadi teorinya itu dapat, terus kita langsung aplikasikan di dunia olahraga seperti apa. Dan mungkin kita sekarang teorinya kemarin udah dapat di kuliah, cuman nanti prakteknya tuh masih minim lah. Nah ini kita bentuk MSP ini untuk prakteknya tadi teman-teman, biar lebih dapat lah manfaatnya. Selain praktek di YouTube, juga praktek di klien-klien sekitar wilayah Surabaya. Ya, betul. Jadi kita juga jalan bukan hanya di YouTube, tapi emang sebelumnya itu sudah ada Masyarakat. sudah terjun terlebih dahulu. Seperti Mas Andri ini udah terjun di beberapa tim olahraga ya sebagai sport terapisnya gitu loh, pendampingan olahraga dan lain sebagainya. Terakhir apa ya? Volley ya? Sadang. Oh, Lamongan Sadang. Mungkin teman-teman dari volley pasti tahu lah kemarin Proliga Lamongan Sadang MHS ya. Lamongan Sadang MHS kemarin sport terapisnya Mas Andri gitu. Dari Lamongan sendiri untuk Lamongan sendiri. Di Darmawan sendiri udah jalan di bidang apa, Mas? Aku Ini mantan atlet tapi gak jadi atlet. Gimana ya? Pensiun dini tuh. bukan pensiun dini sih, terlalu apa ya?
untuk atlet-atlet amatir di Jawa Timur sendiri ini terlalu Susah berkembang atau gimana tuh? khususnya di cabang olahraga tinju ya. Kalau kalian nggak mulai dari bawah itu susah banget untuk naik. Kalau kalian nggak mulai dari dini susah banget untuk naiknya gitu. Dan juga satu privilege itu. Iya. Privilege channelnya itu harus bagus juga tuh. Iya benar Iya. itu. Channel bagus, latihannya udah mantap dari kecil lah, pasti gambarannya pasti nanti cerah tuh masa depannya. Kayaknya seperti itu. Iya, cerah. Tapi nggak tahu lagi kalau di-cut nanti ya. Kalau udah naik di-cut sama titipan nggak tahu lagi gitu. Iya, banyak banget titipan. Iya, Di mana? Surat. Hah? titipan. Iya, surat. Titipan orang. Titipan atlet kan ya realitanya di Indonesia masih banyak gitu seperti itu. Oke, skip. Selanjutnya apa nih? Ngomong apa nih? Tentang mobile sport performance. Tujuan konten dulu ya. Oh ya, tujuan konten. Tujuan konten dulu. Mungkin dari Ramadan dulu nih. Ada tujuan konten di Tujuan YouTube ini apa nih? kita buat YouTube official MSP ini ya, karena dari teman-teman sendiri banyak banget yang meskipun itu anak olahraga ya, banyak banget yang tanya-tanya gimana sih cara biar cepat kurus, gimana latihan biar ini, Pembentukan badan dan gimana sebagainya. latihan untuk naikin fisik bagi atlet dan lain-lain. Nah, di situ kadang kita udah kasih tahu mereka, udah ngirimin kadang program kamu harus latihan ini, tapi tetap aja mereka banyak yang nggak paham gitu. Malahan kita harus nyariin lagi di YouTube kayak apa sih latihannya, jadi browsingin satu-satu dengan yang sesuai dengan program yang kita kasih. Jadi daripada Cari-cari di YouTube iya, ya. cari-cari Daripada di YouTube terus, mending kita buatin untuk mereka gitu loh. Nah, Jadi lebih gampang. lebih terprogramnya seperti itu Iya. juga. Ya gitu aja sih kalau aku. Untuk share ilmu-ilmu keolahragaan juga ke teman-teman yang lainnya. Ya betul. Jadi ya utamanya untuk kita ini tujuannya konten adalah ya tadi untuk sharing knowledge tadi, karena emang masih banyak beberapa itu keilmuan mengenai olahraga itu harus diluruskan dan dibenarkan gitu loh. Beberapa itu memang masih kasarnya old school ya. Old school itu ilmu-ilmu lama gitu dipakai, padahal update-nya itu sudah ada ilmu-ilmu terbaru. Iya. Yang seharusnya misalnya stretching gimana yang bener tuh. Terus nanti recovery istirahat yang gimana, latihannya tuh nggak ngawur, harus dosisnya harus tahu, harus dikontrol seperti itu. Mas Andre gimana Mas Andre, menurut pendapat Mas Andre ini? Ya kalau saya ini dari apa ya, masa sama penanganan cedera ya. Penanganan cedera itu seharusnya ya kita tahu lah awal-awalnya, tahap-tahapnya. Nggak semua langsung dipijat, meskipun saya basicnya sport massa gitu kan. Kita harus tahu ranahnya, oh ini bagian kita, Ini bagian visio, ini bagian seperti apa gitu, dokter seperti apa gitu. Terus kemudian kita harus benar-benar tahu lah kondisinya seperti ini. Terkadang orang itu menelpon atau bertanya lewat sosmed, sehingga mas saya habis cedera, keadaannya seperti ini, mungkin bisa difotokan pun nggak bisa maksimal. Nggak bisa Karena maksimal. kita mungkin nggak bisa lihat Palpasi ya, kita nggak bisa palpasi. yes, nggak tahu gerak sendinya udah apa seberapa, kurangnya seberapa, sakitnya gimana kan tahu lah. Ini saya sekedar mengingatkan aja kalau emang cedera segera ditangani dengan lah untuk pertama kali sambil menunggu terapis untuk Datang. Seharusnya seperti itu. Kalau pada umumnya kan orang cedera itu apa, ototnya kan robek ya. Ototnya Pasti robek kan ada berapa? memar di sana, itu segera ditangani dengan untuk apa, Meminimalisir. meminimalisir Semakin penekanan. parah, semakin parah seperti itu. Untuk program latihannya untuk selanjutnya jangan sampai lupa untuk strengthening, penguatan yang kemarin Dibuat di sempat konten dibahas, ya. di konten Iya. itu strengthening itu sebagai apa ya, program latihan yang sangat efektif untuk pencegahan cedera Pencegahan ya. juga, preventifnya latihan penguatan gitu loh. Karena istilahnya dalam olahraga itu lebih baik mencegah lah, dalam dunia kesehatan lebih baik mencegah Daripada mengobati. memperbaiki. Ya itu Daripada mengobati, obatnya larang soalnya. Obatnya ya larang. Apalagi nanti kalau sudah apa, sudah Sudah parah, maksudnya gitu, sudah parah itu mah semakin mahal gitu. Lebih baik kita benar-benar memaksimalkan dalam program strengthening kayak fitness, kayak program-program yang diberikan oleh fisio atau orang-orang olahraga yang emang basicnya dilatih fisik, kayak itu kan bisa. Tujuannya itu tadi seperti itu teman. Kita kasih edukasi sih yang penting itu. Jadi edukasi gimana biar kalian tuh paham olahraga yang baik itu seperti apa. Terus nanti kalau cedera itu seperti apa ya harus ditangani. Meskipun kita tahu pembagian ranahnya, ada yang ranahnya dokter, ada yang ranahnya fisio, ada yang ranahnya anak olahraga juga ada ternyata gitu. Jadi lebih banyak ke sharing knowledge ya. Iya.
sharing ilmu yang kita dapatkan di kuliah, di pelatihan maupun pengalaman kita masing-masing, pengalaman di lapangan masing-masing nanti kita bagikan di channel YouTube ini. Oke, selanjutnya kita ke harapan Mobile Sport Performance kedepannya seperti apa? Darmawan kasih gambaran dulu. Harapan saya sih untuk Mobile Sport Performance ini ke depannya kita punya tempat sendiri ya, misalnya tempat yang layak lah untuk mengembangkan keilmuan ini, nggak cuma di YouTube aja tapi kita punya misalnya ini apa? Misalnya klub atau camp gitu. Camp. Ya, camp untuk mengembangkan ilmunya. Pengennya sih Mobile Sport Performance ini menjadi tempat misalnya untuk atlet-atlet misalnya mau tes pengukuran, tes fisik atau ada yang cedera mau terapi, mereka bisa ke Mobile Sport Performance. Nah, ya itu aja sih harapan saya ke depannya tentang Mobile Sport Performance ini. Oke, bagus sekali. Mas Andri dulu nih harapannya nih. Oke, jadi harapan saya sendiri Mobile Performance ini bisa berkembang dengan bagus, dan saya menunggu benar-benar kawan-kawan atau adik-adik yang mempunyai bakat atau kualitas Kemauan juga lah yang tinggi ya, terutama untuk benar-benar bergabung untuk mengembangkan sport science sport science di mana ya, Surabaya ini. Di Surabaya paling nggak ya, awalnya kita di Surabaya, namun nggak menutup kemungkinan untuk keluar juga teman-teman. Jadi harapannya adalah semakin berkembangnya anggota-anggota di dalamnya, tentunya dengan dibutuhkannya di bidang sport science tadi teman-teman, seperti itu. Dan juga untuk adik-adik kelas ini mungkin yang lihat ya teman-teman, buat yang lihat tuh adik-adik kelas semangat terus belajar dan juga nanti kembangkan ilmu kalian di luar itu dengan baik. Jadi kalian tentukan passion kalian di mana, betul nggak Mas Andri? Iya. Jadi awal kalau bisa itu mungkin dari semester awal lah. Ya paling terakhir semester 6 lah. Ya paling semester 6 udah nemu lah, udah jalannya. Udah berpikir bagaimana kita untuk melangkah gitu. Kadang orang itu bingung. Nah, itu tuh. Sampai semester 7 itu Pengen kemana gitu ya. Betul. Enggak ada tujuan dia. Nah, sehingga itu mengakibatkan lulusan yang habis lulus kemana gitu. Ya, Itu kan. Karena alhamdulillah mungkin kita mungkin dari semester apa ya untuk mengebrak suatu apa Kemarin itu untuk itu diri sendiri untuk semester berapa? Kemarin di camp semester berapa, Mas? Semester 4 ya. Oh, semester 4. 4 Sudah lalang buana di camp. Ini sempat mau terjun di MMA profesional nih. Cuman nggak mau emang. Sok-sokan dia nggak mau. Iya. Bayarannya nggak cukup katanya. Lanjut. Sudah Mas Andre atau tambahan lagi terus. Kalau kemarin kita mendalami dari maba. Kalau Mas Andre ini mungkin saya dari maba. Cuman baru terjun bener-bener tuh ya? semester 2 semester 3 transisi lah. Itu awalnya kan terjun di basket dulu. Bareng itu. Berbarengan terus lama-kelamaan ya menyebar gitu. Akhirnya juga bisa jadi saya seperti Mas Andre bisa jadi itu seperti ini gitu. Awalnya seperti itu. Nah, mungkin pesannya itu tentukan passion kalian dari semester awal dulu, kalian pengen di dunia olahraga seperti apa. Karena bidangnya banyak, ada yang di sport rekreasi ya. Olahraga rekreasi, olahraga tradisional kalian bisa kembangkan, utamanya yang dari daerah-daerah tuh. Dari putra daerah bisa kembangkan. Kalau misalnya tertarik ke performance juga dari awal belajarnya performance dulu. Latihannya seperti apa, tentuin program latihan itu yang benar seperti apa sih. Paling enggak itu kalian anak olahraga itu tahu lah gitu loh. Nanti definisinya latihan strength itu apa, terus ngelatihnya seperti apa, dosisnya seperti apa, dan lain sebagainya seperti itu. Paling enggak juga meskipun nggak terlalu dalam tapi tahu kulitnya dulu lah. Tahu kulitnya dulu seperti itu. Banyak-banyak ikut inilah pelatihan-pelatihan di luar. Betul. Ya selain kalian kuliah ya harus ikut UKM untuk dasar-dasar keilmuannya gitu. Iya. Tapi kalau pelatihan kan biaya ya. Tapi kalau lihat YouTube-nya MSP kan nggak bayar. Gitu aja. Bisa juga tuh. Subscribe, dilihat sering-sering. Nah, bisa buat belajar juga. Ya, itu kan dilihat satu minggu 2 kali. Dipraktekkan gitu itu. Nah, gitu. Anda bisa merasakan gitu loh. Tidak hanya memberikan program juga ya. Iya. Dan juga mungkin ada pepatah. Ini kemarin barusan dengar podcastnya Deddy Kobusir sama Nadiem Makarim yang baru ini kemarin. Jadi emang Nadiem Makarim kan menteri pendidikan ya, menteri pendidikan itu dia pesen untuk teman-teman yang kuliah gitu loh. Ibaratnya kita di kuliah itu diajari untuk renang di kolam. Diajari renang tapi di kolam renang gitu teman-teman.
belakang kolam renang. Ya ini kolam renang tapi masih belum jadi ya. Tahun berapa tahun lagi jadi kolam renang internasional. Nah tapi ketika realitanya kita nanti kerja itu kita renangnya di lautan lepas. Jadi kita harus kasarannya harus banyak cari ilmu yang di luar perkuliahan juga. Iya. Sharing-sharing sama teman-teman di luar kampus yang langsung jadi praktisi pun kita harus sharing-sharing dengan mereka agar lebih tahu gitu loh dunia kerja itu seperti apa, terus nanti berkembangnya itu seperti apa agar kalian tidak canggung dalam belajar langsung totalitas seperti itu. Yang diperlukan adalah totalitas. Ada lagi yang dibahas mungkin? Udah sih. Cukup. Ya udah itu aja saya rasa. Yang Yo. penting jangan lupa subscribe, Ya. lihat sering-sering sampai selesai loh kalau lihat. Subscribe. Karena apa ya? Kalau melihatnya setengah-setengah itu bisa merusak program ya mas. Nah, biasanya kalau memotong omongan juga bisa merusak. Tujuannya nggak kesampaian dulu, langsung dipotong. Akhirnya tujuannya setengah-setengah. Setengah-setengah gitu ya. Padahal kata-katanya di terakhir itu jadi gitu. Oke mungkin itu aja teman-teman. Iya. Terima kasih yang udah nonton sampai terakhir. Tadi jangan lupa dukung kami selalu agar video-video selanjutnya juga semakin bermanfaat dan juga kalian semakin teredukasi dengan baik dan kalian menikmatinya. Oke. Sekian dari saya dan sampai jumpa.